Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, hari ini kita akan mempelajari sedikit tentang bagaimana membedakan antara hardware dan software. Dalam artian kalau di maknanya perangkat keras atau perangkat lunak. Hardware itu adalah komponen fisik yang terlihat di luar peralatan yang membentuk satu sistem komputer serta peralatan-peralatan lain yang mendukung komputer dalam melakukan tugasnya. Jadi apa yang teman-teman lihat di dalam komputer, terlihat di komputer itu adalah semua hardware. Seperti ini, mouse ini termasuk hardware. Komputer yang teman-teman dapat pegang itu adalah hardware. Ya. Jadi hardware itu terbagi menjadi 5 golongan. Hardware yang sifatnya input device, kemudian yang sifatnya processing device, kemudian ada yang sifatnya output device, dan ada juga yang sifatnya storage device, dan yang terakhir adalah yang sifatnya communication device. Nah, 5 hal ini akan kita bahas sedikit ya pengertiannya. Komponen komputer input device itu apa? Input device itu adalah hardware yang biasanya digunakan oleh kita untuk memasukkan data atau instruksi perintah-perintah kepada komputer. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ada apa ini namanya CPU, Central Processing Unit, kemudian keyboard, kemudian ada scanner dan sebagainya. Itu semua sebetulnya adalah bagian dari komponen komputer input device. Sedangkan bagian yang dapat kita lihat seperti monitor itu adalah output device. Kamera digital itu termasuk dalam komponen input device. Nah, itu ya. Kemudian, jadi yang dimaksud input device itu adalah alat elektronik yang kita hubungkan pada sistem komputer. Fungsinya memasukkan data yang akan diproses oleh komputer. Contohnya keyboard, mouse, dan scanner. Tadi kami jelaskan. Kemudian, apa itu sistem unit atau processing unit? Jadi setelah ada input, proses berikutnya adalah di komputer yang bekerja. Kotak yang berisi komponen elektronik yang digunakan untuk memproses data menjadi informasi. Kotak inilah yang disebut sistem unit processing device. Jadi apa yang kita masukkan melalui keyboard, mouse, dan sebagainya diproses di dalam benda ini. Ya, ini namanya CPU, Central Processing Unit. Ya, yang ini. Jadi kalau teman-teman punya komputer, ya, benda kotak ini adalah CPU, Central Processing Unit, yang digunakan untuk memproses data yang tadi kita sudah masukkan. Jadi processing device itu sebetulnya adalah otak dari semua sistem komputer ya. Kalau ini kotak kita seperti ini, tapi di dalam komputer itu hanya sifatnya komponen-komponen elektronik. Nah, karena proses pengolahan dan pengontrolan data dari keseluruhan sistem komputer itu dilakukan di sini. Kemudian ada 2 komponen utama pada sebuah motherboard. Jadi di dalam proses itu namanya motherboard, CPU dan memori. Jadi yang disebut kotak itu isinya adalah CPU dan memori. Disebut sebagai prosesor. Intel 1, 2, 3, 4 itu adalah prosesor namanya ya. Sedangkan memori itu adalah alat untuk menyimpan hasil data yang diproses oleh CPU tadi. Nah, ini namanya mikroprosesor. Nanti di dalam itu ada kita melihat kalau kita bongkar komponen itu ada namanya ALU, ada Central Unit, ada register dan register. Nah, itu adalah isi di dalam chip sebuah CPU. Komponen Central Processing Unit itu adalah control unit yang berfungsi mengatur
dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Sehingga unit kendali ini akan mengatur kapan alat input ini menerima data, kapan data diolah, dan kapan ditampilkan pada alat outputnya. Dan ada juga yang disebut sebagai control unit. Tugas dari unit kendali ini adalah mengatur dan mengendalikan alat input dan output, mengambil instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk proses, mengirim instruksi ke ALU, ke LU. Jadi kalau ada perhitungan aritmetika, perbandingan logika, serta mengawasi kerja dari ALU, itu dikirim ke sana. Dan menyimpan hasil proses ke memori utama. Kemudian di dalam alat itu juga itu sungguh agak sedikit rumit kalau kita pahami. Itu ada ALU yang disebut ALU itu adalah Arithmetic and Logic Unit. Jadi bagian komponen yang berfungsi melakukan hitung-hitungan matematis. Nah, jadi teman-teman nggak usah ngitung-hitung. Itu dikerjakan oleh ALU, Arithmetic and Logic Unit. Itu nggak logis menurut komputer, itu tidak akan dapat dipahami dan tidak dapat diterima. Setelah logiknya dapat, baru dia mengambil keputusan dari operasi logika, apakah ditampilkan atau tidak, dipahami atau tidak. Baru setelah itu masuk dalam sistem register, penyimpan sementara yang digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang diproses oleh CPU. Jadi data itu tidak langsung hilang, disimpan dulu sebelum proses oleh CPU. Nah, inilah memori bagian yang digunakan untuk menampung instruksi yang tadi akan dan telah diproses oleh CPU. Jadi seperti halnya sistem otak, teman-teman sekalian, otak komputer juga ada memori yang sifatnya sementara, ada memori yang sifatnya permanen. Ya, memori sementara ada di sini kalau manusia, dan permanen di sini. Tapi kalau di komputer ada namanya disebut RAM, Random Access Memory, dan juga ada ROM, ya, Read Only Memory. Kemudian ada sifatnya memory storage, nanti kita memori yang disimpan terus seterusnya. Jadi semua memori ini berfungsi sebagai penyimpan data, sama halnya seperti otak manusia, menyimpan data. Ada sifatnya sementara, ada yang sifatnya permanen. Kalau biasanya yang permanen itu kenangan pahit, itu sifatnya permanen. Kalau komputer tidak ada kenangan pahit, kenangan manis, semua yang masuk ke dalam otak data dia itu akan disimpan. Kalau kita merasa data itu tidak perlu, ya kita buang, gitu ya. Itu memori di komputer. Jadi dia kalau memori komputer dia tidak pakai perasaan. Kalau memori manusia pasti pakai perasaan. Nah, komponen memori ini ada dua bagian. Pertama ada ROM, Read Only Memory. Hanya dapat dibaca saja, tidak dapat diutak-atik karena isinya oleh pabrik sudah diisi program pokok yang diperlukan oleh komputer. Jadi tidak boleh diotak-atik. Kalau ini diotak-atik maka komputernya tidak akan berjalan, dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengotak-atik isi read-only memory ini. Sifat dari ROM itu non volatil, isinya tidak hilang meskipun listrik komputer dimatikan. Jadi kalau mati listrik ini tetap akan ada datanya. Dan yang kedua adalah RAM, Random Access Memory. Memori yang dapat diakses oleh pemakai, dibaca ataupun ditulis. Ketika Bapak Ibu sekalian menulis dan menyimpan menggunakan Microsoft Word dan disimpan di komputer, maka yang bekerja memorinya adalah memori Random Access Memory atau RAM. Ini media penyimpanan sementara. Karena apabila komputer mati, maka data yang di RAM itu juga akan hilang. Maka ada di dalam sistem itu backup otomatis. Nah, ketika mati lampu, dia ada data sementara yang akan disimpan. Nah, kalau nanti kita bilang hapus, ya dia akan hilang. Itu namanya di RAM. Nah, RAM, maaf, kelewat. Komponen berikutnya adalah output device, hardware yang menampilkan informasi ke satu atau lebih orang. Output itu artinya keluaran. Nah, keluaran ini contohnya adalah seperti ini tadi yang saya sebutkan gambarnya, ya.
dia ditampilkan di monitor. Nah, ini bisa juga ditampilkan ke printer percetakan, ya. Jadi output device adalah alat yang berfungsi mengeluarkan hasil pengolahan dari CPU. Contohnya monitor, printer. Dan ada juga yang disebut sebagai storage device. Apa itu storage device? Storage device itu tempat menyimpan data, instruksi, informasi untuk kebutuhan di masa mendatang. Contohnya itu, jadi storage device adalah materi fisik data yang berisi instruksi atau informasi yang disimpan. Storage device itu fungsinya merekam, kemudian mencatat info-info dan dari sebuah media penyimpanan. Ya, apa itu storage device? Storage media, dia adalah sifatnya portable, bisa dibawa-bawa portable itu ya. Bentuknya seperti memory card yang digunakan. Kalau di kamera digital kita pernah melihat membongkar isinya SD-RAM itu ya, itu ada namanya SD-RAM, itu SD card ya, central data card. Jadi dia storage data card namanya. SD itu storage data. Jadi data yang kita ambil melalui kamera digital itu disimpan di situ. Ada juga handle komputer, yang itu biasanya di dalam komputer ya. Bisa kita di dalam itu ada memori, kemudian ada juga namanya USB. Contoh storage device itu adalah dulu floppy disk ini ya. Kemudian USB flash, ini floppy disk. Kemudian ini USB flash disk. Kemudian ini hard disk, dan ini adanya adalah ROM ya. ROM apa CD compact disk namanya. Jadi dia dari plastik, dari benda yang sifatnya PVC, plastik sementara, tapi di dalamnya dilapisi dengan magnet penyimpan memori. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai communication device. Communication device itu adalah fungsinya mengkomunikasikan, menghubungkan komputer untuk mengirimkan atau menerima data, perintah, dan informasi. Acure copper applicable telepon, line, cellular, radio network, satellite, and other transmission media itu jenis-jenis communication device. Jadi itulah communication device. Fungsinya adalah menghubungkan. Nah, sekarang kita masuk kepada software. Software itu adalah program yang diperlukan untuk menjalankan perangkat keras. Jadi perangkat keras tadi itu tidak akan berguna kalau tidak ada softwarenya. Nah, programnya maksudnya. Microsoft Word itu adalah software. Kemudian Windows 8 itu adalah software. Nah, itu program ini maksud itu kumpulan dari instruksi dengan bahasa yang dikenal oleh komputer, Pak. Bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda, bahasa Batak, Bugis, Makassar, bukan, tapi bahasa komputer. Isinya apa? 0101. Jadi algoritma itu menemukan angka 0 sebagai pasangan dari angka 1 dan menjadi bahasa logika komputer yang sampai hari ini masih digunakan, yang disebut sebagai algoritma. Apa itu graphical user interface? Grafik interface yang memungkinkan kita berinteraksi dengan software dengan menggunakan grafik dan icon. Jadi software tadi itu tidak akan bisa terlihat perintah-perintahnya tanpa adanya graphical user interface. Perintah itu terlihat secara visual melalui layar komputer. Jadi GUI mengontrol entry data dan bagaimana sebuah display tampilan informasi tampil di layar. Oke, ini juga bagaimana cara menginstal dan menjalankan sebuah program. Ini bisa dilihat sendiri ya. Masukkan program yang ada di CD-ROM. Kemudian langkah kedua adalah klik. Biasanya ada instruksi itu install, di sini disebutkan. Kemudian yang ketiga, gunakan. Sederhana sebetulnya kalau kita ikuti saja perintah-perintah yang ada di dalam aplikasi tersebut ya.
Nah, komponen software itu dibagi menjadi 3 golongan. Ada namanya software sistem operasi OS. Windows itu adalah sistem operasi. Eh, Apa itu namanya yang Apple ya? Macintosh itu jenis Mac itu adalah sistem operasi. Atau dan Linux itu adalah sistem operasi. Kemudian bahasa pemrograman, program software. Bahasa program itu ya tadi sebut salah satunya Linux dan sebagainya. Aplikasi. Kalau Windows adalah sistem operasinya, maka Microsoft Word itu adalah aplikasinya. Nah, itu ya. Kalau di Apple ada namanya Macintosh, Mac, nah, operation systemnya. Jadi operating system itu program yang dibuat untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dari sistem komputer. Nah, ada namanya COBOL programming, ada Visual Basic Net. Jadi program menerjemahkan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin agar dapat dikenali oleh komputer. Nah, sedangkan aplikasi software adalah program yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Contohnya, word processing, mengetik, mengumpulkan database, atau spreadsheet, Excel biasanya. Kemudian presentasi grafik seperti halnya PowerPoint, ya. Itu adalah aplikasi. Nah, ada yang namanya brainware. Brainware itu adalah tenaga manusia yang mengatur proses dan yang mengoperasikan komputer. Contohnya, programmer, operator, dan end user. Siapa programmer itu? Programmer itu orang yang membuat, menciptakan aplikasi software atau sistem software. Jadi kalau kita dengar kata programmer, artinya dia adalah seorang pembuat program komputer. Dia menulis instruksi langsung pada komputer untuk menjadi data yang proses dan menjadi informasi. Nah, itu bayarnya mahal. Kemudian end user yaitu kita, seseorang yang berkomunikasi dengan komputer atau menggunakan informasi yang dihasilkan oleh komputer. Pertanyaan ya, apa yang dimaksud dengan komputer? Nah, ini ada pertanyaan yang kita perlu berikan jawabannya dalam tugas-tugas nanti. Demikian bagian pertama dari materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sekarang akan berbicara tentang network dan internet. Apa itu network dan internet? Network itu adalah jaringan yang terhubung antara komputer satu dengan lainnya. Nah, maka alasan kita menggunakan jaringan itu biasanya adalah untuk berbagi, mencari sumber, saling berbagi hardware, printer bareng, kemudian main game bareng, kemudian mengambil data bersama dan sumber informasi ya. Kita bisa satu ruangan itu saling bertukar informasi melalui jaringan. Dan jelas to save time and money, menyimpan hemat waktu dan uang. Kemudian di dalam jaringan itu bisa ada namanya server. Server itu artinya seluruh data berkumpul di satu pusat data komputer. Nah, di situ komputer itu menjadi induk dari seluruh data yang ada di jaringan tersebut. Kalau server ini mati, maka data akan terputus. Jaringan itu pusatnya adalah pada server. Internet apa? Internet itu yang kita kenal hari ini, dunia maya atau istilahnya itu. Itu adalah kumpulan dari jutaan jaringan yang terkoneksi antara seluruh manusia yang menggunakan komputer dalam jaringan internet. Jadi jutaan orang terhubung, pelaku bisnis, pemerintahan, institusi, pendidikan, dan sebagainya saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Melalui satelit, kita dapat terhubung dengan orang-orang di luar negeri sana. Kita bisa melihat Rusia, kita bisa melihat Palestina, bisa melihat Mesir, bisa melihat Inggris, dan sebagainya. Kita tidak bisa membayangkan sekiranya internet belum ada, maka tidak ada yang namanya Facebook, tidak ada yang namanya Twitter, tidak ada yang namanya Instagram, dan YouTube. Kita akan menjadi makhluk yang terbelakang.
Alasan kita menggunakan akses internet jelas. Kita akan menggunakannya sebagai alat komunikasi, alat informasi, belanja, banking dan investing, investasi, classes, ruang kelas, Google Classroom. Kemudian yang hari ini banyak juga adalah entertainment, game, musik, film, dan sebagainya. Itu kita dapat mengaksesnya secara bebas di internet. Itulah alasan kita menggunakan internet. Kemudian bagaimana agar kita selalu update? Itu kita harus jelas selalu membaca IT tentang berita IT atau newsletter tentang itu, mendapatkan mailing list atau masuk pada komunitas tertentu. Dan yang jelas yang paling sering kita lakukan adalah googling and browsing. Dan hari ini ada namanya artificial intelligence. Itu juga sudah menjadi media updating yang sangat canggih. Kita hanya menyebutkan satu kata kunci, maka AI atau artificial intelligence itu akan membantu kita menemukan kata-kata kunci tersebut. Kemudian ada namanya IT News and Newsletter. Nah, ini kita bisa menjadi langganan di media-media ini ya untuk mendapat update-nya. Mailing list itu ada namanya Yahoo Group dulu. Atau membuat blog namanya Facebook itu sebenarnya awalnya bukan sosial media tapi dia menjadi bagian dari blogging ya. Kemudian googling and browsing. Google, Yahoo, apa itu namanya? Yang seperti gambar naga itu ya. Nah, itu juga adalah media browsing. Terakhir, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Taqabbalallah minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.